ada Pak Budi Haji Pranata dari Bogor, Titanium Agency, mantan karyawan yang waktu itu dengan posisi yang lumayan bagus ya, dan bekerja di perusahaan luar juga dengan income bonus gaji 18 juta per bulan, tapi ketika bergabung di 3i Networks nggak butuh lama-lama, langsung resign dan fokus mengerjakan bisnis ini. Mengenal 3i Networks dari status BBM dari teman yang baru kenal 1 hari. Ingat ya, keywordnya adalah basa-basi berisi. Ini mengenal 3i Networks dari teman dari status BBM yang baru kenal sehari. Alasan join di 3i tidak punya tabungan dan tidak punya bisnis, tidak juga punya UP, backup UP ya, proteksi. Lalu memutuskan bergabung di 30 Mei 2014. Nah, sebentar dulu saya cari. Ya, di Mei 2014 dan kemudian langsung loncat silver ini kayaknya ya, silver di November 2000, dari Mei ke November udah langsung silver, kemudian Januari 2015 udah gold, dan kemudian platinum dan titanium. Nah, kayaknya teman-teman perlu nih sampai, tapi kita nanti akan tanya nih Pak Budi Haji mengalami lompatan-lompatan posisi yang keren banget. Nah, impian yang sudah diwujudkan saat ini adalah membeli rumah pertama di atas 1M, membeli rumah kedua 700 juta, kemudian membeli mobil R3, menyekolahkan anak di sekolah favorit, ya tentunya sekolah internasional juga, antar jemput anak setiap hari, jalan-jalan bersama dengan orang tua, jalan-jalan bersama istri dan anak, bisa liburan ke luar negeri, dan memiliki kebebasan waktu dan finansial. Keren banget ya, jadi Pak Budi Haji ini sekarang ini ternak teri, antar jemput istri, jalan-jalan bersama keluarga dan menikmati setiap hari itu adalah liburan. Baik, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman, silakan kita akan langsung saja sharing online kita dan kita sambut. Ini dia Titanium Agency Pak Budi Haji Pranata. Selamat siang Pak Budi Haji. Selamat siang Ibu Esther, semua kawan-kawan di seluruh Indonesia, dan juga kawan-kawan di luar negeri ya. Selamat siang, selamat weekend semuanya. Ya, selamat siang. Dan Pak Budi Haji, ya, bagaimana ini, sepertinya sedang jalan-jalan bersama keluarga atau memang sedang dalam perjalanan ya Pak ya, tetap membangun bisnis dimanapun ya Pak ya? Betul sekali ya. Jadi kita sedang membangun aset, bisa dimanapun Bu, kalau di Networks ya. Luar biasa ya. Dan Pak Budi Haji, kali ini, siang ini gimana? Kita mau basa-basi dulu dengan partisipan atau Pak Budi Haji mau langsung take over semuanya untuk mulai sharing? Boleh. Mungkin sharing dulu Bu ya. Ya, baik. Ya, suara saya terdengar jelas Bu? Ya, jelas Pak, silakan dilanjutkan. Oke ya, saya sapa semua sobat 3i Networks dimanapun berada ya. Selamat siang, selamat berakhir pekan ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang masih kerja ya, ada yang bersama keluarga ya. Saya ucapkan selamat siang ya. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semua ya. Dan kita doakan kawan-kawan yang sedang kurang sehat ya, sedang sakit, kita doakan segera sembuh. Amin ya. Karena aset yang paling berharga adalah kesehatan Bapak Ibu ya. Di 3i Networks ya, 3ILC ini sangat luar biasa. Artinya apa? Teman-teman dimanapun berada tetap bisa membangun aset ya. Luar biasa kan? Sekolah libur ya. Banyak hal pabrik libur. Ya, kita bisa bangun aset online. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, bahasan yang ini sharing ya, teman-teman saya sharing aja ya, yang saya alami, yang saya lakukan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya kawan-kawan ya. Tentu saja kita kepingin membangun bisnis panjang, kita kepingin bangun bisnis yang
bisa diwariskan ke anak cucu ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau bahas basa-basi berisi ya. Gitu. Jadi apa itu basa-basi ya? Bahasana, bahasini. Nah, pertama-tama Bapak Ibu ya. Nah, basa-basi berisi ya, bahasana, bahasini. Namun ya, kalau di 3i Networks ini kita bahasanya adalah bahas dengan tulus, basa-basi dengan tulus, bukan basa-basi dengan modus ya. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Tulus dan modus. Kalau tulus, kita memang kepengen memberi sesuatu ke orang itu ya. Kalau modus ya, kita menginginkan sesuatu ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu, saya kepengen mendengar pendapat Bapak Ibu ya. Bisa chat di kolom komentar ya. Saya coba bertanya, pertanyaan pertama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ya, basa-basi, salam sapa, sebenarnya penting nggak sih Bapak Ibu ya? Coba bisa chat di kolom komentar. Pak Budi, basa-basi itu penting atau basa-basi tidak penting ya? Boleh Bapak Ibu, bebas ya. Wah, ya ada Bu Martina super penting ya. Wah, ada Pak John. Wow, luar biasa banget ya. Dahsyat ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk responnya. Ternyata Bapak Ibu banyak sekali ya ngejawab penting sama penting banget ya. Kayak gitu. Nah, jujur Bapak Ibu, jujur ya. Kalau saya ya dulu orangnya tidak suka basa-basi Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak sabaran Bapak Ibu ya. Pengennya closing ya. Kalau bisa nggak usah lah basa-basi, lu langsung tanda tangan, lu langsung transfer. Kepengennya begitu ya, bener nggak? Cuma seiring berjalannya waktu, saya semakin sadar Bapak Ibu ya, basa-basi itu penting ya. Kenapa? Ya kan? Karena kita pada intinya, pada hakikatnya ya, 3i Networks ini adalah membangun apa Bapak Ibu ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu, 3i Networks itu ya membangun omset atau membangun manusia? Ayo ya, Pak, 3i Networks membangun omset atau Pak, 3i Networks membangun manusia ya. Nah, Bapak Ibu ya, di 3i Networks ini adalah membangun manusia Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kenapa tidak membangun omset ya? Karena kalau omset itu hanya sementara Bapak Ibu ya. Cuma kalau kita berhasil membangun manusia ya, kita akan berkembang omsetnya. Nah, ketika ada orang masuk ke 3i Networks Bapak Ibu, itu sebenarnya itu mereka akan menjadi tim Anda selamanya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ketika ada mitra yang join, ada mitra yang bergabung, itu akan jadi tim Anda selamanya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma 3 bulan, 6 bulan, enggak ya. Itu akan berjalan terus ya. Artinya apa? Sejak awal kita harus benar-benar mindset kita adalah membangun manusia. Seperti itu. Tenang saja Bapak Ibu ya. Kalau manusianya kualitasnya terbentuk, otomatis omset mengikuti Bapak Ibu. Cuma kalau kita membangun omset, ya akan kecewa Bapak Ibu nanti ya. Jadi intinya adalah kita membangun manusia. Yuk rubah mindset kita. Bisnis 3i Networks itu bisnis membangun manusia Bapak Ibu ya. Omset hanya akibat saja ya, seperti itu. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial Bapak Ibu ya. Jadi makhluk sosial artinya apa? Ya, makhluk sosial artinya adalah makhluk yang bersosialisasi ya. Jadi komunikasi penting banget ya, seperti itu. Jadi makanya kalau di dunia online ada yang disebut dengan sosial media ya. Bukan bisnis media loh. Disebutnya sosmed, sosial media. Tujuannya apa? Untuk bersosialisasi. Jadi basa-basi penting banget ya kan. Justru obrolan-obrolan yang ringan itu membuat orang nyaman dan itu akan menghasilkan obrolan yang lebih serius Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ingat, manusia makhluk sosial, jadi perlu disapa, perlu disenyumin ya, seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ada slide ya, ada slide yang ditampilkan sosial media ya. Contohnya itu di dalam kehidupan nyata ya.
Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, saya mau nanya nih ke Bapak Ibu, mungkin bisa langsung dijawab ya di kolom chat ya. Contoh nih, apakah ada ya orang baru ketemu sekali langsung berkata, "Ayo menikah." Contoh nih ya, ini hari Sabtu ya, Anda ketemu seseorang ya, jam 3 sore, Anda jatuh cinta, langsung Anda menyatakan ya, "Ayo menikah 1 jam lagi." Ada nggak Bapak Ibu yang kejadian seperti itu? Oke, luar biasa ya, jawabannya, responnya sangat cepat sekali Bapak Ibu. Jadi orang kenapa sih nggak ada Bapak Ibu? Karena memang ada step by step-nya ya, ada langkah demi langkahnya. Mungkin ada tapi jarang banget. Mungkin 50 tahun lalu itu memang budaya kita seperti itu. Cuma sekarang yang relevan adalah kita eh, ngobrol dulu ya, mengenal orangnya dulu ya, seperti itu. Jadi baru ke tahap yang lebih serius. Ya, itu contoh dalam dunia yang udah terjadi ya, tahap demi tahap. Artinya apa? Di awal-awal memang ada ringan-ringan dulu, ada bahasana, bahas ini, basa-basi dulu Bapak Ibu ya. Nah, contoh lainnya adalah tadi juga ada disebutkan ya. Contoh nih, kalau teman-teman ya, teman-teman mau bertamu ke rumah seseorang, teman-teman mau bertamu ke rumah seseorang yang tidak Anda kenal ya. Ada step by stepnya juga ya. Yang pertama adalah ketok pintu, bener nggak? Nggak mungkin kita nggak kenal orangnya langsung masuk ya, langsung nonton TV Bapak Ibu. Tapi penting banget ya, kita ketok pintu dulu ya, orang tuan rumah bukain pintu, baru kita masuk. Bener nggak Bapak Ibu ya? Kaget nggak kalau ada tamu tiba-tiba masuk ke ruang tamu Anda, atau langsung ke dapur, atau langsung ke kamar tidur ya? Kaget Bapak Ibu. Jadi memang ada tahapannya. Oh, oke. Kalau saya sudah kenal akrab ya, kalau saya ketemu sama teman saya waktu kecil akrabnya luar biasa Bapak Ibu, ya saya akan lebih bebas sama dia. Saya ketemu dia pun nggak pakai acara formal-formalan. Kenapa? Karena saya dan dia udah ada kepercayaan ya. Oh ini Budi, oh ini Ivan ya kan, teman SMP saya. Kalau ketemu, ngomongnya langsung. Beda banget Bapak Ibu ketika saya ketemu orang yang baru kenal ya, gitu. Jadi ada tahapannya. Untuk orang yang tidak dikenal, ya kita perlu basa-basi dulu. Tapi kalau untuk orang yang udah percaya, ya kita bisa langsung to the point. Seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Dan ada contoh lain lagi nggak? Contohnya begini ya. Contohnya adalah yang lain adalah ketika pagi-pagi ya, pagi-pagi saya ditelepon oleh agen asuransi atau kartu kredit. Ditelepon tuh ya, langsung orangnya ngomong tanpa jeda ya. Bapak Ibu pernah nggak ditelepon seseorang menawarkan asuransi atau menawarkan kredit atau menawarkan apapun, orangnya ngomong terus. Bapak Ibu nyaman atau tidak Bapak Ibu kira-kira di seperti itu ya. Coba chat di kolom komentar. Oh ya Pak, ketika saya ditelepon ya, sangat-sangat tidak nyaman ya Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi ya mungkin dia memang telemarketing, memang pekerjaannya adalah menelepon orang ya. Cuma beda halnya dengan 3i Networks Bapak Ibu ya. Kita kan pengen membangun hubungan jangka panjang banget sama tim kita ya kan. Maka harus ada tahapannya seperti itu. Nah, sama sekarang hal itu kita balikin Bapak Ibu. Kalau kita jadi agen 3i Networks ya, kita balikin aja. Kita jadi agen 3i Networks, kita mau tawarkan sesuatu ke orang itu ya. Yang pertama adalah kita harus buat nyaman orang itu dulu. Bener nggak? Jadi biarkan dia nyaman sama kita. Caranya gimana? Ya supaya orang nyaman, ya kita berkawan dulu ya. Gitu. Jadikan orang lain tuh kawan, sahabat Bapak Ibu ya. Dikenal dulu, jadikan sahabat
ya kan? Nah, jangan sampai ya mitra-mitra baru itu sangat penting sekali untuk bisa membangun komunikasi sama calon mitranya, ya. Baru kenal, ya, langsung, ayo join 3 Networks, kan kaget Bapak Ibu orangnya, ya kan, siapa kamu gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi penting banget kita untuk bisa membangun hal itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan, teman-teman kira-kira nih ya, kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak dipraktekkan ya, kita nggak akan praktek-praktek ya. Coba mungkin hari ini kita akan praktek ya. Teman-teman coba, ini kan hari Sabtu ya. Teman-teman kan ada Facebook, ada WhatsApp, betul nggak? Ada Telegram, ada apa lagi? Ada Signal, ya kan? Ada banyak sekali, ya kan? Jadi kita langsung praktek aja, coba ya. Teman-teman saya kasih waktu nanti ya untuk langsung praktek. Nah, ini kan hari Sabtu, Bapak Ibu. Waktunya weekend sama keluarga, bener nggak? Nah, itu coba kita mulai basa-basi ke orang, bahasana bahas ini yang simple Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang dulu ya, yang simple dulu supaya orang nyaman. Contoh nih ya, oh Pak Bu ya, selamat weekend ya, selamat berlibur dengan keluarga. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya, basa-basi. Jadi artinya ketika mau nyampein seseorang ya, gunakan bahasa yang ringan dulu ya. Mungkin sapaan ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum, salam sejahtera, tergantung teman-teman berkomunikasinya seperti apa ya. Oke teman-teman ya, coba di sini ya, yang siap untuk salam sapa atau basa-basi siapa? Katakan siap ya di kolom komentar. Wah, mantep nih ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman ya, siap semuanya, dahsyat. Jadi hari ini 3 Networks ya melakukan salam sapa ya serentak. Widih, dahsyat ya. Gitu. Mantep banget nih ya. Jadi teman-teman silahkan ya salam sapa ya basa-basi ke teman Facebooknya, ke WhatsApp ya, ke calon mitra Anda ya. Basa-basi ke 10 orang Bapak Ibu ya. Coba saya kasih waktu ya 1 menit untuk basa-basi ke 10 orang. Yang ringan aja, selamat siang ya. Oh, terima kasih udah tambah pertemanan saya, atau selamat weekend, selamat berlibur. Yang simple dulu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Ya, silahkan Bapak Ibu ya. 10 orang saja. Bu Esther, suara saya masih jelas, Bu? Testing. Jelas, Pak. Oh, iya. Oke. Aman, Pak Budi Haji. Gimana? Aman, suaranya aman. Oke. Nah, Bapak Ibu menyapanya bisa di Facebook ya, bisa di WhatsApp ya, di inbox orang ya. Silakan Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau di depan ini foto orang di telepon Bapak Ibu. Belum apa-apa orangnya nawarin kartu kredit, nawarin panci ya. Kaget kita pagi-pagi di telepon. Kayak gitu. Nah, oke, coba kita cek lagi. Teman-teman gimana? Udah salam sapa, udah basa-basi belum ke calon mitranya di Facebook, di WhatsApp ya? Coba teman-teman yang sudah salam sapa ya, bisa chat di kolom komentar ya. Berapa yang disapa dan berapa yang balas ya? Boleh, silahkan. Sudah? Coba dari 10 orang yang disapa ya, berapa yang membalas? Bu Sumiati menyapa 10-4 ya. Wah, mantep ya teman-teman.
Bu Tati nih, sapa 10 balas 7. Wah, dahsyat ya. Bu Rosana ya, sapa 10 jawab 8. Wah, mantap sekali ya. Sapa 10 balas 6. Belum dibalas Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim semangat, lebih banyak lagi Pak yang disapa Pak ya. Gitu. Tingkatkan jumlahnya Bapak Ibu ya. Pak Donald, sapa 4 balas 1. Bagus Pak Donald dari Bitung ya, dahsyat Pak Donald. Ya, belum dibales. Lebih banyak lagi ya nyapanya ya. Kadang-kadang orangnya lagi tidak aktif ya, atau dia lagi nyetir ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi tingkatkan jumlahnya kalau belum disapa ya. 10 ya. Mantap ya, banyak banget kawan-kawan. 4 belum dibales ya Pak Galaksi ini. Jumlahnya tingkatin Pak ya, bahasa basi. Nah teman-teman, itu contohnya teman-teman ya. Teman-teman sudah menyapa orang, udah basa-basi ke orang ya. Selamat ya untuk teman-teman udah memulai ya kan. Nah tadi teman-teman lihat di kolom komentar bahwa Pak saya udah nyapa tapi belum dibales ya kan. Nah jadi Bapak Ibu kita harus paham juga yang namanya jumlah ya kan. Dan kadang-kadang kita tidak bisa kendaliin tuh ya, orangnya sedang bahagia, sedang happy, sedang sibuk, atau sedang di jalan, atau dia sedang banyak kerjaan, atau banyak pikiran, dan dia belum mengenal Anda, itu nggak apa-apa Bapak Ibu kalau Anda belum dibales ya. Terus apa yang Anda lakukan? Ya Anda menyapa yang lain ya, gitu. Karena setiap orang beda-beda ya kan. Nah kalau orangnya memang besok disapa lagi, nggak nyapa, sapa lagi aja yang ringan, selamat pagi, selamat siang, bangun pertemanan Bapak Ibu, ya, seperti itu. Jadi, is okay kalau nggak dibales. Nah, itu bahasa basi Bapak Ibu. Dari bahasa basi singkat ini, teman-teman nanti perlahan-lahan ya, ketika orangnya udah menyenangkan, ya kan, teman-teman kuncinya adalah, sebenarnya ada satu kunci yang sangat luar biasa, slide dari seseorang namanya Pak Zig Ziglar ya. Ini dahsyat banget, saya mendapatkan insight luar biasa. Mungkin Pak Sandy minta tolong ya. Nah, Bapak Ibu ya, ini luar biasa banget. Jika orang lain menyukaimu ya, mereka akan mendengarkan apa yang kamu katakan ya. Tapi jika orang lain mempercayaimu, mereka akan berbisnis denganmu Bapak Ibu. Nah, ini saya sangat diberkati dengan kata-kata ini Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena ini mengajarkan saya bahwa setiap bisnis pun ada tahapnya ya. Orang nggak kenal bagaimana orang itu menyukai saya ya. Kalau kita berusaha ya. Kalau mereka menyukai kita, mereka mendengarkan ya. Dan kalau mereka percaya, mereka akan berbisnis. Mereka akan ikut kita di bisnis ini ya. Artinya Bapak Ibu, yuk bangun terus ya. Nah, ini ada tips slide berikutnya, gimana sih supaya kita disukai orang ya. Nah, ini tips disukai orang ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sebut nama sesering mungkin ya. Jadi Bapak Ibu contoh kan sering manggil tuh, bro, sis, coy, ya, om, brother, kang, aduh banyak banget lah, mas, mbak, gitu kan. Lebih baik Bapak Ibu ya, itu lebih mengena kalau kita sebut namanya ya. Jadi sebut namanya sesering mungkin ya, gitu. Jadi Anda lebih suka dipanggil namanya kan? Nah, sama. Kalau kita pengen nyapa orang, sebut nama sesering mungkin ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah tipsnya adalah banyak mendengar ya. Jadi ketika dia ngobrol, coba dengerin ya. Kalau ada orang sedang membahas sesuatu ya, kita dengarkan Bapak Ibu. Contoh, ada orang, oh saya baru lulus nih ya. Oh ya, selamat ya. Oh saya baru lulus ujian apa ya kan? Ujian skripsi, oh ya skripsi kamu tentang apa ya kan? Oh tentang sapi dan domba. Waduh, seneng banget Bapak Ibu kalau orang didengarkan dia dan kita menanyakan tentang dia ya. Jadi topik yang paling disukai orang adalah topik mengenai dirinya sendiri ya. Jadi ketika Anda ngobrol sama orang,
fokuslah ke orang itu, ya. Jangan banyak cerita tentang diri Anda, ya. Kenapa? Supaya dia banyak didengar. Nah, kebanyakan orang itu nggak mau dengar Bapak Ibu, ya. Maunya ngomong terus. Nah, tips yang ketiga adalah berikan apresiasi, ya. Berikan apresiasi, ini bisa macam-macam Bapak Ibu, ya. Apresiasi, pujian yang tulus, ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi benar-benar cari apa yang baik dari orang itu dan puji, ya. Dia posting anaknya, ya kita puji anaknya Bapak Ibu, wah anaknya udah gede ya, wah mandiri sekali ya anaknya, gitu Bapak Ibu, ya. Berikan pujian yang tulus, seperti itu. Sama halnya ketika kita ketemu orang secara langsung, ya kan. Nah, cari apa sih yang baik dari orang itu, ya. Wah, penampilannya menarik banget nih, ya. Waduh, motor kamu keren banget, terawat dengan baik, ya kan. Nah, gitu Bapak Ibu, itu membuat orang lebih nyaman sama kita, ya, seperti itu. Oke, nah, kemudian Bapak Ibu, sama di 3 networks itu adalah sebenarnya di dalam basa-basi, membangun komunikasi, itu ada satu hal yang perlu digarisbawahi, ya. Tidak ada yang instan Bapak Ibu, ya. Jadi kita instan, bukan instan, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Intinya memerlukan waktu Bapak Ibu. Memang sih kita kepengennya closing, bener nggak? Kalau bisa ketemu jam ini langsung closing. Cuma kenyataannya di lapangan tidak bisa seperti itu, ya. Jadi kita memang perlu berproses seperti intan, ya, bukan instan. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah lakukan dengan tulus, bukan karena modus, Bapak Ibu. Lakukan basa-basi dengan tulus, bukan modus, ya. Artinya kita kepengen membantu orang itu, ya. Jadi bukan karena kita kepengen mendapat lebih pengen dapat keuntungan, ya kan. Nah, coba deh fokus ke orang itu, saya kepengen membantu kamu bro, ya, dalam hati, katakan dalam hati, saya kepengen bantu dia, ya. Lakukan dengan tulus, itu akan lebih ringan Bapak Ibu, ya. Jadi yang kedua adalah perlu proses, ya, bukan protes. Jadi ada yang nggak dibales, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, ya. Itulah bagian dari proses, ya, basa-basi seperti itu. Dan yang ketiga adalah menyenangkan, bukan memaksakan. Artinya Bapak Ibu, lakukan dengan cara yang menyenangkan. Jangan memaksa, ya, seperti itu. Jos. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, ya, dan kira-kira seperti itu basa-basinya. Saya kira seperti itu Bu Esther, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Thank you. Halo Bu Esther. Nah, mungkin sambil menunggu Bu Esther, ya, coba saya tanya ke kawan-kawan, ya. Tadi gimana hasilnya? Teman-teman menyapa berapa? Kemudian berapa yang bales Bapak Ibu, ya? Coba bisa share di kolom komentar, ya. Wah, Bu Lisbeth, Bu Nasrawati, ya. Mantep, ya. Dahsyat, ya. Jadi hari ini, ya, kita basa-basi bahasana bahas sini serentak, ya, seluruh Indonesia, ya. Pak Jamira. Nggak ada Pak Haji. Kenapa? Suaranya nggak kedengaran. Kedengaran Bu, suaranya udah kedengaran Bu Ya, Esther. sekarang baru kedengaran. Ya, oke. Bu Esther silakan kalau ada tanya jawab atau bagaimana Bu Esther? Ya, baik Pak Budi Haji. Ya, terima kasih. Luar biasa ya teman-teman, ya, sharingnya singkat, padat, jelas, ya, sangat simpel, tapi membuat kita langsung praktek. Wah, keren nih, ya. Jadi basa-basi bahasana bahas ini berisi ilmu sukses. Keren banget Pak Budi Haji. Teman-teman silakan berikan aplaus untuk Pak Budi Haji yang sudah memberikan ilmu sukses, ya. Pak Budi Haji, kita akan buka ruang tanya jawab, ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Silakan memberikan pertanyaannya, ya, dan akan langsung dijawab oleh Pak Budi Haji. Nah, sebelum mereka bertanya nih Pak Budi, dalam membangun bisnis itu kan memang kita nggak langsung bisa nembak untuk jelasin join 3A, ya, tapi perlu basa-basi. Nah, waktu itu kira-kira Pak Budi Haji mengenal 3A dari orang yang baru saja dikenal, dan kenapa langsung memutuskan untuk bergabung saat itu, Pak? Oke, ya.
Jadi dulu saya mengenal Tiga Networks itu dari sosial media, Bapak Ibu ya. Sebuah status sederhana yang tulisannya PC simple, hasil dahsyat ya, dan orang itu begitu konsisten upload statusnya sehari 7 kali ya. Bayangin sehari 7 kali upload status yang sama selama berhari-hari Bapak Ibu. Jadi di situ saya timbul penasaran ya. Jadi kalau ini konsisten ya Bu Esther, karena orang konsisten ya kadang-kadang kita tertarik, wah ini konsisten banget, membuat orang penasaran ya. Penting banget di situ kita membuat orang penasaran ya, seperti itu. Dan sempat teleponan dengan orang yang memasang status, dan orang yang memasang status ini tidak menjelaskan ya, ngobrolnya singkat, oh ya nanti ketemulah kita ngobrol ya santai ya kan. Nah dijadwalkan ngobrol, dijelaskan ya Bu Esther, dan di situ saya dijelaskan ya dengan bagus, dengan nyaman, dengan santai ya. Akhirnya saya masuk dengan langsung 1 juta ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Dan luar biasanya Bapak Ibu, dulu ketika saya di prospek, sebenarnya saya tidak diharapkan masuk ya. Kenapa? Saya diam sekali Bapak Ibu, orangnya saya diam ya. Jadi ketika saya dijelasin, saya cuma ngeliatin aja, dengerin aja. Tapi di sebelah saya itu semangat luar biasa. Oh bagus, yes, jos, bagus, yes, jos. Cuma akhirnya yang masuk saya Bapak Ibu ya. Jadi dia bingung kenapa yang diem malah yang masuk 1 juta. Nah yang di sebelah saya namanya Tommy, saya masih ingat, nggak join sampai sekarang ya. Seperti itu kira-kira ya kawan-kawan. Jadi seperti itu Bu Esther ya. Luar biasa Pak Budi Haji ilmunya. Jadi teman-teman silakan ya yang mau bertanya silakan memberikan pertanyaannya kalau ingin belum paham ya bagaimana cara basa-basinya tadi langsung praktek. Dan kira-kira ada yang sudah respon belum nih? Tinggal di follow up nih pastinya ya. Yang Ya. di YouTube bagaimana YouTube? Ya, yang di YouTube pastinya semuanya juga menyimak, dan tinggal teman-teman praktekkan saja ya. Setiap hari kalau kita rajin untuk menyapa, pastinya kita bisa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya, mendapatkan buruan kita ya. Jadi terus bangun hubungan yang baik, yang menyenangkan bagi banyak orang. Yang pastinya Pak Budi Haji sebetulnya kalau untuk membangun komunikasi yang nyaman itu, membangun kepercayaan itu sebetulnya ada nggak Pak tips-tips untuk membangun kepercayaan ya, terutama buat orang yang baru kita kenal. Kadang-kadang kita agak kaku gitu ya Pak Budi Haji. Oh ya, siap-siap. Nah kawan-kawan, luar biasa pertanyaan Bu Esther, bagus ya. Teman-teman di sini kan kita tulus bukan modus ya kan, tulus bukan modus. Artinya begini teman-teman, memang benar di Tiga Networks kan ada bonusnya ya, bonusnya dahsyat banget, bener nggak? Nah cuma kita di dalam mindset kita ketika ketemu orang ya benar kita kejar bonus, cuma di itu kita bisa menempatkan orang Bapak Ibu. Artinya apa? Jangan money oriented atau jangan terlalu fokusnya duit aja. Jadi Bapak Ibu memandang orang itu sebatas duit gitu loh. Ya, jadi oh ada orang nih, kalau saya closing dia saya dapat duit nih. Nah, it's okay Bapak Ibu, itu benar. Tapi tempatkan di atas lagi bahwa teman-teman, saya kepengen membantu orang itu, ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman membangun bisnis Tiga Networks di atas dasar money oriented atau orientasi uang, ya yang dipikir uang, nggak akan bertahan lama, ya. Tapi Bapak Ibu kalau berpikirnya bagaimana ya saya membangun orang itu, saya kepengen bantu keluarganya, ya kan,
itu beda banget Bapak Ibu. Nah, jadi untuk bisa meyakinkan orang, pertanyaan Bu Esther adalah kalau untuk orang yang tidak dikenal, ya satu lakukan dengan tulus. Yang kedua Bapak Ibu, kita cari banyak persamaan ya. Jadi cari banyak persamaan, jangan cari perbedaan. Intinya begini, orang akan lebih percaya, nyaman kalau ada yang sama-sama memiliki persamaan. Kayak gitu. Orang tuh tertarik dengan orang yang punya banyak persamaan. Nah, ngobrolnya adalah tentang persamaan. Contoh nih, ada TKW, ada TKI ya, sebutlah di Taiwan ya. Terus ngobrol, kamu dari mana? Indonesia. Kamu dari mana? Indonesia. Lebih ngobrol Bapak Ibu, seru, benar nggak? Gitu. Nah, jadi lebih banyak cari persamaan, ya kan? Jadi benar-benar apa sih yang benar-benar bisa sama? Oh iya ya, dia sibuk kerja kan? Nah, kita juga menempatkan diri, ya. Oh iya Pak, saya mantan karyawan, ya kan? Waduh, luar biasa banget. Sibuk Pak ya, dari pagi sampai sore, ya kan? Jadi perbanyaklah cari persamaan. Gitu Bu Esther ya, kira-kira. Ya, oke. Terima kasih Pak Budiaji, dan pertanyaan dari ini ada dari Amna SLR Aceh. Bagaimana tips pasang status di Facebook yang menarik Pak Budiaji? Oke ya. Jadi teman-teman, saya juga Facebook kan media sosial ya, sosial media. Ya, artinya Bapak Ibu, sebenarnya yang lebih penting adalah interaksi. Artinya apa? Bagaimana orang bisa like, orang bisa komen, ya kan? Nah, kalau kita seharian pasang iklan terus, ya orang akan bosan, ya, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, gunakan sosial media Facebook seperti sosial media. Artinya apa ya? Komunikasi, ya. Berikan, kadang-kadang jangan iklan terus. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi teman-teman selain itu ya bangun interaksi. Apalagi kan sekarang kita zamannya pandemi ya kan, COVID kan. Jadi memang kita harus maksimalkan sosial media teman-teman. Artinya apa? Ya kalau bisa lewat sosial media juga bagus banget ya, seperti itu. Jadi bangun interaksi ya, tanya orangnya dari mana, ya kan, hobinya apa, seperti apa. Dan kalau pasang status ya saya kira banyak sekali contoh-contohnya ya status. Cuma sih lebih baik bikin status yang membuat orang penasaran gitu ya. Jangan di semuanya di situ. Kira-kira begitu Bu Esther ya. Ya, oke, luar biasa. Dan mungkin teman-teman untuk contoh-contoh status boleh lah ya copy paste ya. Di status leader-leadernya itu kan banyak ya, karena kita ini bisnis kita yang copy paste ya. Copy, 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 dan tinggal salin ke Facebook kita. Gampang banget. Pertanyaan berikutnya Pak Budiaji, ini sepertinya Pak Wahid ya, sering prospek pengangguran nih. Jadi gimana sih Pak Budiaji untuk meyakinkan orang yang nganggur, tidak punya duit, tapi mau banget untuk join? Oke, siap. Nah, Pak Wahid ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Wahid ya, luar biasa Pak Wahid ya. Nah teman-teman, memang saya juga pun prospek ada yang pengangguran, ada yang tidak punya duit, segala macam ya, ya kan. Jadi memang contoh kalau orang tidak punya duit ya bagaimana caranya ya, saya sih biasanya akan sarankan ya udah beli botol aqua ya, pakai botol aqua bekas ya. Bapak Ibu sehari ada duit berapa ya sisihkan di situ gitu. Jadi memang sebenarnya kalau mengenai modal ya, kalau saya sih bilang hindari talang menalang ya. Orang akan terasa perjuangannya kalau itu dari uangnya sendiri. Ya contohnya kalau nggak bisa join sekarang, nggak ada duit ya nggak apa-apa. Tetap mungkin kamu bisa nabung 2.000 tiap hari ya kan. Nabung 2.000 tiap hari, 3.000 ya kan. Nanti 3 bulan depan bisa join box. Nah, itu mungkin. Nah, cuma kalau orang itu kita harus buka pikirannya juga, buka mindset bahwa sebenarnya ya kan di 3 networks ini memang modal utamanya apa sih? Memang benar kita 50.000 sama 3,5 Bapak Ibu. Cuma modal utamanya sebenarnya kan kita sedang membangun aset gitu kan, membangun sebuah bisnis. Ya itu perlu modal kemauan. Seperti itu sih ya.
Jadi memang orang kalau nggak punya duit ya kumpulin dulu duitnya. Gitu Bu Esther ya, yang sederhana sih. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Linda Silalahi, Jakarta. Pak Budi Haji nanya, kalau kita sapa di Facebook dan tidak respon gimana dong? Oke, nah mungkin orangnya belum percaya juga, ya kan? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, tetap jaga hubungan. Mungkin di Facebook juga kita harus like, komen sama dengan halnya offline. Ya maksudnya kalau kita ketemu orang juga kan, ya contoh sekali ketemu belum biasa ya kan. Jadi sama halnya bangun hubungan perlu kesabaran kayak gitu. Ya ingatlah, ya ingat-ingat aja yang udah pacaran, yang udah menikah ya. Bagaimana caranya dulu ya kalau cowok mendekati yang cewek, kesabaran kan, bener nggak? Gitu. Kadang-kadang nyapa ya kan nggak dibales gitu, kirim surat nggak dibales, ya zaman dulu banget ya Bu Esther ya. Iya. Jadi kalau nggak dibales sih nggak apa-apa, sambil tunggu dia sapa yang lain ya. Cuma kalau memang dia tipikalnya sudah negatif, tinggalin aja Bapak Ibu kalau udah negatif. Tapi kalau dia cuma nggak bales, coba besok paginya disapa lagi dengan sabar ya, seperti itu. Jadi ya memang harus dapat orang sampai dia menyapa. Saya yakin kok orang Indonesia ramah-ramah ya, pengguna Facebook juga banyak ya kan, ada jutaan ya. Masa sih nggak ada yang membalas kita gitu kan, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Budi Haji datang dari Ibu Adelina Pobali. Bagaimana sih Pak tips untuk memulai atau mulai minta nomor WA mereka yang belum kenal? Oke, baik-baik. Nah, kadang-kadang begini Bapak Ibu, selama pandemi ini saya kan banyak di sosmed ya, dan teman-teman saya upload status saya dengan konsisten, 3 networks ya. Tidak ada bisnis lain yang saya jalankan. Tidak ada bisnis lain yang saya upload di Facebook. Jadi, apa yang saya sampaikan adalah tentang 3i Network ya, tentang tips sukses, ada orang-orang sukses ya kan. Nah, update status di story. Nah, akhirnya ya salam sapa ada yang nanya, ya kita ngomong aja ya kan, teman-teman segera minta nomor WhatsApp kayak gitu. Oh ya, tanya bisnis apa sih Pak Budi? Ya ini bisnis kita kerjain dari WhatsApp ya kan. Boleh Pak minta nomor handphonenya supaya saya jelaskan lebih detail gitu ya, seperti itu. Ada yang kasih, ada yang enggak sih teman-teman. Jadi jangan baper juga kalau nggak dikasih ya, karena ternyata ternyata ada yang nggak ngasih ya, ada yang ngasih. Itu normal Bapak Ibu ya. Jadi orang reaksinya berbeda-beda. Cuma kalau kita mintanya sopan ya, mestinya sih orang-orang itu lama-kelamaan akan kasih, meskipun awalnya nggak dikasih. Gitu. Oke, Yes, betul sekali. Dan Pak Budi Haji, ada lagi satu pertanyaan seperti ini. Pak Budi Haji, kalau kita udah nyapa orang di Facebook, di medsos ya, tapi mereka responnya itu gak enak. Nah, kita harus bagaimana? Oke, ya respon nggak enak itu kan banyak ya Bapak Ibu penyebabnya. Misalkan nih ya, kita kan nggak selalu happy terus ya. Ada pula di hari-hari kita mungkin kita lagi sebel ya kan, ada salah ya kan, kita sebel, kunci hilang atau apa ya kan. Nah, kita harus pahami kalau orang bereaksi seperti itu nggak mengenakan, ya coba disapa lagi. Kalau dia memang nggak enak banget nyir, ya lebih baik tinggalin Bapak Ibu. Yang lain aja, masih banyak kok yang lain gitu. Jadi kita tetap tulus, bukan modus ya gitu. Nah itu teman-teman, dan teman-teman juga bisa banyak loh. Misalkan teman-teman ketemu orang, ya kan? Ketemu orang dimanapun, itu sebenarnya kita bisa mengajukan diri untuk bisa memperkenalkan diri ya. Contoh nih, dimanapun bisa kenal ya. Contoh di pesawat aja itu bisa kenal loh teman-teman. Makanya kalau dulu saya naik pesawat, itu saya pilih yang tengah teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa kenal kiri sama kenal kanan ya. Bagaimana caranya saya menyapa orang-orang yang baru kenal?
saya biasanya begini, permisi Pak, permisi Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi usahakan ya kalau ketemu orang, langsung saat ketemu orang itu langsung nyapa aja, permisi, basa-basi, permisi Pak ya, permisi Bu ya. Gitu. Oh ya Pak, mau terbang kemana, ya kan? Padahal kan pesawat udah jelas Bapak Ibu. Contoh, saya dari Wah, ini sepertinya Pak Budiaji signalnya kurang stabil ya. Ya, Pak Budiaji seperti signalnya sedang kurang stabil ya teman-teman. Terima kasih untuk partisipannya. Kita bahasa basi ini berisi ilmu sukses ya. Sangat simpel dan intinya adalah ketika kita ingin menjalankan bisnis ini secara online ya, tentunya kita perlu memperhatikan etika-etika dalam berkomunikasi ya. Bangun komunikasi yang tidak terlalu buru-buru ya, santai tapi menumbuhkan kepercayaan. Baik, selamat datang kembali Pak Budiaji dan terima kasih teman-teman, kita kali ini sudah banyak belajar ya dari Pak Budiaji tentang membangun hubungan ya, terutama dengan strangers atau mungkin orang asing yang mungkin kita baru kenal ya, tapi tetap menciptakan kepercayaan dan juga komunikasi yang nyaman tentunya. Nah, Pak Budiaji, sebelum nanti kita sampai di klimaks ya, mungkin Pak Budiaji ingin menyampaikan closing statement atau menyampaikan sesuatu yang berguna bagi kita semuanya yang memotivasi kita. Oke, siap ya. Nah, Sobat 3 Networks dimanapun berada ya, teman-teman, sebenarnya kan kita bisnis 3 Networks itu bisnis membangun manusia ya. Jadi harus ada bahannya dulu ya. Nah, teman-teman kalau sudah punya kawan banyak ya, jaga hubungan yang baik teman-teman ya. Cuma kalau kawan-kawan saat ini ya habis daftar namanya ya. Nah, teman-teman bisa kok tambah ya kan, tambah dari teman-teman sekitar ya. Teman-teman ketemu orang tentu saja dengan protokol kesehatan kan, teman-teman selalu bisa menambah kawan ya, menambah kawan tiap hari, tambah kawan teman-teman ya, tambah kawan dulu lewat ketemu orang langsung ya, Pak apa kabar ya, ngobrol lah sesuatu yang bisa diobrolin, dan teman-teman di media sosial pun bisa nambah kawan. Intinya kawan-kawan ya, jangan pernah kehabisan daftar nama. Caranya bagaimana ya, kita basa-basi ke kawan supaya nambah kawan ya kan gitu. Jadi lama-kelamaan teman-teman ya akhirnya dia jadi teman juga, jadi apa ya, percaya sama kita. Nah gitu teman-teman. Jadi saya encourage teman-teman dimanapun berada yang daftar namanya sekarang habis atau sudah berkurang, yuk kita tambah daftar nama terus. Supaya apa ya, supaya kita punya orang-orang yang bisa kita proses, yang bisa kita bantu untuk sukses di 3 Networks ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, taruh mindset kita ingin mensukseskan orang lain, kita kepingin membantu orang lain ya gitu. Jadi jangan atas dasar orientasi uang terus Bapak Ibu. Uang, saya kepingin bonus, pengen apa, it's okay. Tapi lebih dari itu, bisnis 3 Networks adalah bisnis membangun manusia ya. Percayalah Bapak Ibu, ketika manusia terbangun ya, maka omset akan terbangun ya. Jaga hubungan segala macam. Kira-kira begitu Bu Esther ya.